Saudara di dalam Yesus Tuhan, saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Dia sebab Dialah Tuhan yang layak disembah. Kita percaya di tempat dimanapun kita berada, Dia Tuhan yang tetap ada bersama kita. Sebab Dia Tuhan Allah yang maha hadir. Dan dalam segala perkara ada mukjizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Sungguh terpujilah nama Tuhan. Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau, ku sembah Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau, ku sembah Jalanmu ada mukjizat, jaminanku walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat, jaminanku walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Sungguh kita percaya bahwa Dia Tuhan yang hadir di tempat dimanapun kita berada, bahkan menjamah hati kita. Haleluya. Kau hadir jamah setiap hati, ku sembah Kau, ku sembah Kau hadir sembuhkan yang luka, ku sembah Kau, ku sembah Kau hadir jamah setiap hati, ku sembah Kau, ku sembah Kau hadir sembuhkan yang luka, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Bersama-sama jalanmu ada mukjizat, jaminanku walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat, jaminanku walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat, jaminanku walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat, jaminanku walau di lembah, Tuhan Kau segalanya. Sekali lagi katakan, Kau hadir jamah hati kami. Haleluya. Mari buka hati kita dan minta supaya Roh Tuhan dijamah kita. Kau hadir jamah setiap hati, ku sembah Kau, ku sembah
mukjizat jaminanku, walau di lembah Tuhan kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah Tuhan kau segalanya. Katakan bersama-sama. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah Tuhan kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah Tuhan kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah Tuhan kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah Tuhan kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah Tuhan kau segalanya. Jalanmu ada mukjizat jaminanku, walau di lembah Tuhan kau segalanya. 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 Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan, yang selalu membuat jalan terbuka di hadapan kami, yang menyediakan mukjizat bagi kami, karena Engkau Tuhan yang hadir, yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terpujilah dan termulialah nama-Mu Tuhan, di bumi dan di syurga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kepada saudara dan saudari. Masa ini adalah masa untuk kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama membaca salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama-sama. Ya Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita membaca pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus,
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dan bangkit sebagai umat pilihannya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, sungguh Dia adalah Raja kita. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersama-sama biar Tuhan mengarahkan kekuatannya untuk menolong kita. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Bersama-sama Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat lagi dengan bersungguh-sungguh. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Saudara, di dalam Yesus Tuhan, satu perkara yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kita harus melayani, kita harus mengasihi. Sebab dengan melakukan perkara demikian, maka itu yang membuatkan kita layak menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata,
kehidupan di dalam Engkau. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sekali lagi katakan, nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh. Kita mau mengatakan kami ingin supaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita dengan lagu ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar kami mendapat mahkota kehidupan itu dengan melakukan perkara yang Kau ingin kami lakukan. Melayani, mengasihi-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jamalah hati kami Tuhan, supaya kami ada hati untuk melayani, ada hati untuk mengasihi setiap orang dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan untuk bertemu lagi di dalam hadirat-Mu melalui ibadah atas talian kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian dan juga lagu penyembahan yang sudah disampaikan oleh tim puji-pujian dan penyembahan Tuhan yang kami nikmati bersama-sama. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, bahkan rahmat-Mu, untuk berkat-Mu yang selalu baru untuk setiap pribadi kami setiap hari. Bapa, pada pagi hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu dengan penuh kesyukuran, menyatakan rasa bahagia karena pimpinan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna untuk kami setiap hari. Tuhan, hari lepas hari yang kami lewati pada hari ini adalah karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, oleh belas kasihan-Mu. Tuhan, kami juga rindu untuk mendoakan teman-teman kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, bahkan juga para jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya saat kami mendekat kepadamu, Engkau akan mendekat kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami membawa hati kami, membawa segala keberadaan kami sesungguhnya di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan hati kami, keluarga kami, bahkan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon pengampunan daripada-Mu atas dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengajakan ataupun yang tidak kami sengajakan. Tuhan, oleh karena darah Yesus yang sudah ditumpahkan 2000 lebih tahun yang lalu, kami dengan berani dapat masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau. Bapa, pada pagi hari ini juga kami rindu untuk berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan, dimanapun mereka sedang membaringkan tubuh mereka yang berada dalam kelemahan, Tuhan, Engkau menjamah sehingga sakit penyakit yang mereka deritai akan sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, juga kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami penderitaan secara batinia ataupun tekanan. Tuhan, secara mental kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya damai sukacita-Mu Tuhan memerintah di dalam hati mereka. Tuhan, juga kami berdoa untuk orang-orang yang merasa tidak punya harapan atau putus asa. Tuhan, Engkau memberikan harapan baru. Engkau akan mengangkat penderitaan mereka, memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, seturut kemuliaan-Mu. Bapa, juga kami berdoa untuk negara kami Malaysia khususnya. Tuhan, pada saat pandemi, cases semakin hari semakin meningkat, Tuhan, kami tidak mau fokus kepada fakta yang ada terhidang di hadapan kami, tapi kami mau belajar untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Kami mau belajar percaya bahwa ada harapan di dalam Engkau.
Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua pemimpin negara kami Malaysia, daripada yang di Pertuan Agung, barisan para kabinet, para politik, wakil-wakil rakyat, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, urapi mereka sehingga mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki kebijaksanaan, keupayaan untuk memimpin dengan adil dan benar. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh rakyat Malaysia yang pada saat ini Tuhan menghadapi pandemi COVID-19, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan belas kasihan-Mu Engkau curahkan untuk kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar untuk kami supaya boleh bertahan berdepan dengan masalah pandemik yang ada pada saat ini Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, untuk pastor kami Tuhan. Tuhan, Engkau mencukupkan keperluan mereka. Engkau mengurapi mereka dengan nubuatan, bahkan urapan kuasa Tuhan yang baru. Sehingga Tuhan, melalui fase pandemik yang seperti ini, yang kami tidak boleh datang untuk masuk ke dalam gereja, tapi kami boleh bertemu di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, segala fokus kami pada saat ini di dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Engkau. Tuhan, muka dengan muka di dalam hadirat-Mu melalui firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Kiranya Tuhan, kami akan mendapat urapan, kami akan mendapat satu hikmat yang baru melalui sabda firman-Mu pada hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang bakal akan menyampaikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar daripada bibir, mulut, lidah hamba-Mu Tuhan adalah daripada Engkau semata-mata. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan, kami akan terus dimerdekakan untuk mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Oke, kita berasa sangat bersyukur. Hari ini kita masih dapat beribadah bersama, walaupun melalui online, tetapi puji Tuhan karena Tuhan sentiasa berada dengan kita sehingga ke hari ini. Oke, pembacaan hari ini petik daripada Injil 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 hingga 28. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 hingga 28. Ayat firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ayat 25. Saudara-saudara, doakanlah kami. Ayat 26. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Ayat 27. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Ayat ke-28. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Inilah firman Tuhan kita pada hari ini. Shalom pada saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, sekali lagi kita dapat pertemukan dalam ibadah hari ini. Dan saya secara pribadi senang sekali karena diberi peluang ini untuk mengungsikan firman Tuhan kepada kita pagi ini. Nah, untuk memulainya saya ingin membaca petikan ini terlebih dahulu, walaupun ianya baru juga dibaca sebentar tadi, supaya kita lebih faham. Baiklah, sekali lagi saya membacanya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan ciuman yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Pembacaan ini berbicara mengenai doa Paulus yang terakhir bagi jemaat di Tesalonika. Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika seperti ayat 23. Dia berdoa kepada Allah damai sejahtera, yaitu adalah Allah anugerah dan kasih. Dia pencipta kedamaian dan pencinta kerukunan. Dengan perdamaian dan persatuan jemaat Tesalonika yang bersumber dari Allah sebagai penciptanya, maka semua yang didoakannya dapat dikabulkan. Apakah yang Paulus doakan untuk jemaat Tesalonika? Paulus berdoa untuk pengudusan mereka, supaya Allah menguduskan mereka seluruhnya. Selain itu, Paulus berdoa untuk pemeliharaan mereka, supaya mereka terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika dikuduskan sepenuhnya. Oke, saya ulang sekali lagi. Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika dikuduskan sepenuhnya. Apa artinya? Supaya diri kemanusiaan mereka seutuhnya dikuduskan. Itu maksudnya. Sehingga kemanusiaan mereka seutuhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh dapat terpelihara. Demikianlah doa Paulus menurut suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Pagi ini saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar atau untuk merenung dari firman Tuhan tentang rahasia pertumbuhan gereja di dalam surat Tesalonika, atau apakah rahasia pertumbuhan gereja di dalam surat Tesalonika ini. Mari kita kupas. Nah, Paulus sebenarnya menulis suratnya yang pertama bagi jemaat Tesalonika dengan menghimbau untuk terlibat dalam 3 hal yang memajukan dan membuat pertumbuhan gereja secara lokal dan pertumbuhan secara umum. Ada 3 yang kita mau perhatikan. Yang pertama adalah ayat 25. Kuasa 2. Saudara-saudara, doakanlah kami. Ini jelas. Paulus menganjurkan jemaat-jemaat yang dibangunnya untuk berdoa. Siapakah jemaat-jemaat yang dibangunnya? Jemaat-jemaat yang dibangunnya adalah di Tesalonika, jemaat di Roma, jemaat di Efesus, jemaat di Kolose. Jadi ini adalah jemaat-jemaat yang dibangunnya, dan dia menganjurkan supaya jemaat-jemaat Tuhan ini berdoa. Saudara dan saudari, nah kalau dia menganjurkan berdoa, artinya kalau kita terapkan anjuran Rasul Paulus ini di dalam konteks kita hari ini, berarti kita juga harus saling mendoakan. Dan sesama kita harus menyatakan kasih persaudaraan dengan doa. Rasul Paulus ini, Rasul yang besar ini, tidak merasa dirinya rendah dalam menyapa jemaatnya, khususnya di Tesalonika, sebagai saudara-saudaranya, atau untuk meminta mereka berdoa bagi dia.
dia terasa malu pun. Hamba-hamba Tuhan juga perlu didoakan oleh jemaatnya. Saya tidak tahu berapa ramai ataupun berapa kerapnya kita menggerakkan jemaat-jemaat kita untuk berdoa kepada pemimpin-pemimpinnya, pastor-pastornya. Karena ini penting. Kita dianjurkan untuk mendoakan pastornya, tahu pemimpin gerejanya. Dan semakin banyak jemaat yang berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka, maka semakin banyak pula kebaikan yang boleh didapati hamba-hamba Tuhan dari Allah. Dan semakin besarlah manfaat yang boleh diterima jemaat dari pelayanan mereka. Nah, kenapa hal ini boleh terjadi? Karena hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat hidup di dalam kuasa doa. Artinya hidup dalam kuasa doa. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Ada doa syafaat di sana. Mungkin juga ada sana puasa dan doa. Dan ini merupakan rahasia yang menyumbang kepada pertumbuhan gereja baik dari segi kuantiti maupun kualiti. Dan di dalam ayat 26 yang saya ingin kongsikan ialah kuasa persekutuan. Di dalam ayat 26, sampaikanlah salam kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Saudara dan saudara yang sekasihi dalam Tuhan, persekutuan gereja di Tesalonika ditandai dengan sikap kekeluargaan mereka. Demikianlah Rasul Paulus mengirimkan salam persahabatan dari dirinya, juga Silwanus dan Timotius, dan ingin supaya jemaat Tesalonika meneruskan salam mereka satu kepada yang lain. Matius pasal 12 ayat 50 bahwa gereja adalah keluarga Allah. Okay. Dan Yohanes pasal 15 ayat 12, Tuhan Yesus menganjurkan kita untuk saling mengasihi. Di dalam poin yang kedua ini, hidup dalam persekutuan, artinya digalakkan untuk saling melayani satu dengan lain. Okay. Tidak ada diskriminasi, tapi saling melayani. Tidak ada rasisme di dalam gereja. Baik Cina, Kadazan boleh saling melayani satu lain. Saling mengasihi dan sama-sama melayani. Itu maksudnya. Dan kalau kita melakukannya itu, kita adalah gereja Tuhan yang melakukan kehendaknya. Demikianlah Rasul Paulus ingin supaya mereka menunjukkan kasih dan perasaan mereka satu terhadap yang lain dengan ciuman kudus. Ini di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 14. Menurut King James Version, dia menggunakan istilah cium kasih. Tapi di sini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 26 dikatakan ciuman kudus. Apa artinya? Menggunakan itu ciuman kudus untuk sebenarnya menunjukkan betapa mereka harus berhati-hati supaya jangan ada kecemaran menjalankan adat kebiasaan ini yang biasa dilakukan pada waktu itu. Jangan sampai ciuman itu seperti ciuman pengkhianatan Yudas. Tetapi juga jangan sampai seperti ciuman berahi perempuan sundal. Amsal pasal 7 ayat 13. Jadi itu sebabnya Paulus menggunakan istilah itu, cium kudus, memperingatkan kepada jemaat supaya bila mereka melakukannya, pastikan jangan ada yang kecemarannya. Karena itu menjadi satu katakan budaya yang harus dilakukan sesama sendiri.
Yang ketiga adalah ayat 27. Di dalam ayat 27 berbicara tentang firman Tuhan. Jadi poin yang ketiga ini yang merupakan rahasia pertumbuhan ini ialah apabila jemaat Tuhan hidup di dalam kuasa firman Allah. Dan lihat di dalam jemaat Tesalonika dianjurkan untuk menelaah surat Rasul Paulus yang adalah firman yang diilham oleh Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18, gereja lahir karena firman Allah. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 44, gereja bertumbuh karena firman Allah. Dan Efesus pasal 5 ayat 26, gereja menjadi suci dan sempurna karena firman Allah. Jadi sangat penting jemaat dianjurkan, digerakkan untuk menelaah firman Tuhan. Dengan kata yang lain, harus hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Perintah Paulus ini yang sungguh-sungguh supaya surat ini dibacakan. Ini bukan hanya nasihat, melainkan juga kehendak dari Tuhan. Surat ini harus dibacakan kepada semua saudara yang kudus. Orang awam bukan hanya diperbolehkan membaca kitab suci dan tidak boleh dilarang oleh siapapun, tetapi juga itu merupakan kewajiban mereka yang tidak boleh dikesampingkan dan mereka harus didorong untuk melakukannya. Nah, supaya ini tercapai, sabda-sabda suci ini tidak boleh dibiarkan tersembunyi dalam bahasa yang tidak dikenal, tapi harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa sehari-hari, supaya semua orang yang memang berkepentingan untuk mengenal kitab suci boleh membacanya dan mengenalnya dengan baik. Saudara dan saudari, pada waktu dulu, pembacaan kitab Taurat di depan umum merupakan salah satu bagian dari ibadah Sabat di kalangan orang Yahudi di tempat ibadah mereka. Demikian pula halnya kitab suci, Alkitab ini maksud saya, harus dibacakan di depan kumpulan jemaat Kristen. Saya ingin bersaksi bagaimana ibu saya dapat membaca Alkitab dengan baiknya dan menghafal setiap ayat-ayat firman Tuhan. Saya amat kagum dengan ibu saya yang meskipun buta huruf karena tidak belajar di sekolah pada masa mudanya, namun ibu saya boleh menghafal ayat-ayat Alkitab, baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini disebabkan karena ayah saya setia membaca dan merenung firman Tuhan setiap pagi. Dia boleh membaca, ayah saya boleh membaca. Ibu saya tidak boleh membaca, dia hanya dengar. Pendengarannya baik. Apa yang dibuat oleh ayah saya? Ayah saya membaca firman Tuhan dengan suara kedengaran supaya mama saya boleh dengar. Dan menghafal setiap ayat dalam pasal yang dibaca. Ibu saya belajar firman Tuhan sungguh-sungguh setiap pagi selepas bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Begitulah kesetiaannya menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh ayah saya. Kesudahannya luar biasa. Pada suatu hari, ibu saya yang buta huruf ini diminta membaca satu petikan daripada Alkitab di dalam persekutuan kaum wanita. Bayangkan saudara-saudara sekalian, tanpa Alkitab yang dipegang di tangannya, namun dia dapat menyebut setiap ayat-ayat dengan tepat menurut petikan yang diberikan kepadanya ketika itu. Berganjak dari saat itu,
maka ramailah orang-orang dewasa yang buta huruf di gereja saya, belajar membaca dan menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Luar biasa. Ini mungkin dan pasti luar biasa. Kenapa? Karena bila kita hidup di dalam kuasa firman Allah. Dan untuk menutupi firman Tuhan hari ini, saya mau mengatakan bahwa pertumbuhan gereja merupakan kehendak Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Pertumbuhan gereja merupakan kehendak Tuhan. Dengan kata yang lain, Tuhan rindu kiranya ada pertumbuhan dalam gereja. Itu maksudnya. Gereja yang bertumbuh dikenal melalui kehidupan jemaatnya, yaitu melalui kehidupan mereka, yang mereka hidup di dalam kuasa doa, hidup di dalam kuasa persekutuan, dan hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Dan sekiranya tiada aktiviti-aktiviti seperti ini, maka gereja akan mati. Ianya menjadikan gereja itu mati rohani. Dan bila mati rohani, maka banyaklah masalah yang dihadapi di dalam gereja itu. Dan bagaikan ranting-ranting pada pokok itu yang tidak berbuah, yang bakal dipotong dan dimusnahkan. Demikianlah jemaat yang tidak berbuah ini dalam hal hidup di dalam doa, hidup dalam kuasa persekutuan, dan hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Dan untuk gereja tersebut agar dipulihkan dan bertumbuh seadanya, maka jemaat harus proaktif dalam doa, saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain, dan teguh di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena bagi Allah kita tiada yang mustahil. Oleh sebab itu, hari ini, marilah kita dengan penuh kerendahan hati belajar dari Roh Kudus tentang 3 rahasia yang kita sudah belajar tadi. Karena ini sangat penting. Ianya menyumbangkan pertumbuhan gereja seperti di surat Tesalonika ini. Saya berdoa kiranya Anda semua diberkati lewat daripada perkongsian firman Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai meresponi firman Tuhan yang kita dengar, kita percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Kita nyanyikan lagu ini sebagai meresponi firman Tuhan yang kita dengar, bahwa firman itu memang benar dan amin. Dan bahwa begitu-begitu mencintai Tuhan dalam hidup kita. Berjalan
Mari kita membaca doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya saudara, mari kita semua mengakhiri ibadah hari ini. Bersama-sama kita menyatakan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita katakan bersama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku,